kembali lagi bersama aku Wawa. Aku Mimi. Di Talk Talk Ngobrol bareng dan Niko. Hari ini kami akan bincang-bincang bersama siapa sih, Mi? bersama top man dari BEM Kema FKS. Kabinet Gelora 2026. Halo. Oke. Jadi mungkin biar penonton-penonton juga mungkin kenalan nih dengan top man yang baru lahir nih di 2026. Yes, benar sekali. Mungkin boleh perkenalan dulu, mungkin dari nama, jurusan, terus mungkin fun fact nggak sih, Wak? Iya. Karena biar lebih kenal Gitu mereka yang ada di dengan top man kita. Yes, benar sekali. Harus mikir dong ini. Mikir dong ini. Boleh dari gubernur dulu. Oke. Ya, kawan-kawan, kayaknya udah sempet ketemu lah beberapa kali, tapi alangkah elok perkenalan lagi gitu. Perkenalkan kembali, nama aku Iza Fatul, akrab disapa Iza, dari Digital Public Relation angkatan 2024. Dan fun fact ya tadi ya, ya mungkin gak aneh-aneh sih fun fact aku. Fun fact aku yang jarang kawan-kawan tahu, mungkin aku suka main musik gitu. Wes, keren banget ini gubernur Mungkin nanti kita. kalau misalnya ada acara di BEM. Iya, benar. Setuju banget. Beliau yang main. Oke. Mungkin selanjutnya ke mana, Wak? Oke, ya selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk seluruh penonton yang menonton video ini. Izin aku juga memperkenalkan diri, namaku Emir Kumara Bama Satrio, biasa dipanggil Bams, dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Dan alhamdulillah bersama top band yang lain di kabinet ini, aku menjadi sebagai Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Kabinet Gelora 2026. Yes, keren. Fun fact. Fun fact, waduh harus perlu ini ya. Perlu Fun biar kita fact, kenal gitu. template aja lah ya, nggak suka maca barangkali misalnya. Oke, nggak suka maca. Tersinggung nggak? Enggak suka maca. Alhamdulillah. Lu suka nggak? Suka. Dia berarti dia tersinggung. Oke. Selanjutnya mungkin ke sekjen nih. Ya, mungkin halo teman-teman semua, halo kawan-kawan semua, izin memperkenalkan diri juga. Nama aku Arya Satya Mahija Sembada, atau lebih akrab dipanggil Arya. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024, dan alhamdulillah pada tahun ini diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial Kabinet Gelora 2026. Terus untuk fun fact aku sendiri, ya mungkin kawan-kawan seperjuangan aku mah tahu gitu. Cuman kalau misalnya ini staff-staff ini gitu yang baru hadir di hidup aku selama 3 bulanan lah, ya fun fact aku suka nulis. Oh, oke. Nulis apa tuh, Bang? Nulis narasi, nulis puisi, aku suka nulis. Oh, yang lain pada keren-keren ya. Dipublish kan tuh tulisannya? Dipublish, Oh, oke. tulisan aku dipublish. Di mana tuh dipublish ada? Di aplikasi Medium. Oh, Boleh di Wawan kepoin nulis? aja. Enggak, Oh, oke, jangan oke. disama-samain. Oke, mungkin gimana nih? Sekarang kita lanjut aja kali ya ngobrol-ngobrolnya, karena kita udah kenalan nih Nah. sama top man-nya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, untuk abang-abang, apa nih alasannya akhirnya memilih untuk bergabung dan maju sebagai pimpinan di BEM Kema FKS? Bolehlah diceritain nih sedikit perjalanan sampai akhirnya berada di posisi ini sekarang. Oke, dari siapa nih? Boleh dari abang dulu, Dari boleh. siapa? Oke, boleh. Ya sebenarnya kawan-kawan pasti merasa lah bahwasannya di tahun ini kita nggak langsung menjadi top man begitu. Iya. Ada tahun sebelumnya di mana kita berproses, ya mengembangkan diri, ya berkiprah sebagai fungsionaris di BEM Kema FKS di periode sebelumnya. Nah kemudian dari kiprah itulah pada akhirnya tercerminkan tuh mana yang pada akhirnya menjadi keresahan kawan-kawan, terutama aku dan Bams yang sedari awal sempat terpikirkan lah bahwasannya ada loh hal-hal yang sekiranya harus kita lakukan dan kita benahi. Nah kemudian kita menghimpun itu semua, mengkristalkan dalam sebuah gebrakan yang pada akhirnya kita namai Kabinet Gelora. Nah itu salah satu inspirasi kita buat menggunakan Gelora itu, karena pada akhirnya ini bisa jadi representasi gitu kepada kawan-kawan fungsionaris, terutama bahwasannya mereka punya semangat yang sama untuk membawa nyala perubahan Gelora Abadi Perjuangan. Nah begitu sih. Karena ya sebelumnya kita sudah melihat apa yang kurang. Nah kita bisa di tahun ini bawa. Dalam artian ya kenapa pada akhirnya meniatkan untuk berkiprah dan melanjutkan diri berkontestasi di Pemira kemarin. Ya salah satu objektifnya adalah itu tadi. Membenahi apa yang kurang dan ya mempertahankan apa yang sudah baik begitu. Oke. Berarti itu
kalau misalnya bisa diceritain lagi, filosofi Gelora adalah semangat gitu yang dibawakan. Wah, ya simpelnya begitu Gitu. sih. Apa karena mungkin karena dari nama lagu kan? Iya dari lagu itu Vis. iya atau dari abang ini fansnya Fis gitu. Apa enggak? Tidak? Gua nggak tahu sih. barangkali. Enggak. Ada kali ya. Enggak ya, barangkali. enggak ya. Tahu. Ya, itu kebetulan aja lah. Kebetulan. Emang karena mungkin Kebetulan dikirain kan emang karena suka main musik. gitu. Iya. Kira nih Gelora. Fun fact aku juga aku nggak dengerin Fish. Oh, nggak oke. dengerin. Jadi Wagub gimana? Suka Fis nggak? Nah, kebetulan ngefans banget. Tapi bukan karena Oh, lagunya. bukan. Oke. Ya, tadi sebenarnya sudah sempat banyak yang sudah disampaikan dari Gupiza barangkali. Nah, cuman ya sedikit menambahkan gitu ya. Mungkin kan barangkali kita memiliki kemarin pada periode sebelumnya kita memiliki departemen sebagai wadah pengembangan pertama ketika kita kemarin menjadi staff gitu, dan barangkali perspektif kita tentang apa yang harus dibawa di periode ini memang cukup beragam gitu dari masing-masing departemen yang telah kita emban selama 1 tahun sebelumnya. Nah, apa yang akhirnya menjadi perspektif tersebutlah yang akhirnya kita satukan untuk menjadi langkah selanjutnya atau langkah pembentukan daripada kabinet Gelora itu gitu. Nah, mungkin untuk dari Gelora sendiri ya, karena kami rasa kami ingin menanamkan semangat daripada mahasiswa, masyarakat maupun internal fungsionaris untuk terus akhirnya bisa bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat maupun institusi, barangkali seperti itu sih. Oke. Kalau dari Bang Sekjen ini gimana? Ngantuk abang? Enggak ngantuk. Cuman banyak banget ini jawabannya gitu kayak. Jadi bingung weh, mau jawab apa lagi lengkap ya? gitu ya, Oh, karena ya lengkap. semuanya akhirnya yang mengabdi ini di inti PPA maupun Topmen itu ya berangkat dari keresahan masing-masing lah untuk lebih memperbaiki organisasi ini gitu ke depannya lebih baik lagi. Apa yang mereka bawa tuh diharapkan relevan lah terhadap kebutuhan mahasiswa-mahasiswa pada tahun ini sebenarnya. Itu jadi kayak ya kita pun pasti punya keresahan di tahun lalu gitu, apalagi kita pernah di situ gitu, di posisimu, di posisi saya gitu. Nyanyi dong. Ya, karena kita juga pasti punya keresahan. Semua orang pun kayaknya dari berpuluh-puluh fungsionaris kemarin yang menjabat sebagai staf juga pasti punya keresahan masing-masing lah gitu, yang kita coba kita rangkum, kita rampungkan di kabinet Gelora ini untuk akhirnya kita coba realisasikan bersama-sama lah. Kalau kata Baskara, cari suara lo. Itu dia. Udah cari? Udah cari belum. Kebetulan suaranya pas-pasan juga. Jadi nggak usah dikeluarin ya. Itu sih kurang lebih. Dan sebagai variabel tambahan juga, karena tadi kan ya kawan-kawan nggak cuma kita gitu, nggak cuma kami di sini yang menjadi fungsionaris tahun lalu melihat ya merasa resah lah, melihat beberapa kekosongan begitu. Ya tapi mereka belum apa ya bahasanya, mungkin tidak semua mahasiswa berkesempatan untuk secara gamblang bisa merubah hal-hal yang kosong itu, bisa mengisi hal-hal yang kosong itu. Pada akhirnya kita melihat ya harus ada nih promotornya, harus ada penggeraknya. Salah satunya adalah sebagai pemenuh dari kekosongan itu, kedua sebagai pelanjut dari estafeta kepengurusan begitu. Gitu sih. Mungkin dari BEM sendiri kan itu kayak kita tuh apalagi namanya BEM Kema FKS ya. Berarti itu kita kayak mewakili semua mahasiswa yang ada di FKS juga kan berarti ya. Bagaimana sih BEM Kema FKS tuh menampung ya, Wak? Menampung semua aspirasi yang dari mahasiswa dari ada mahasiswa di FKS gitu. Cocok. Gimana itu cara? Cocok sekali. Di BEM Kema FKS ini untuk akhirnya menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswa FKS ini sudah tercantumkan di birokrasi kita bahwasannya ada Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Iya, Mahasiswa. benar sekali. Semua aspirasi, semua keluhan, semua permasalahan terkait akademik, terkait dosen, terkait sarana prasarana itu bisa langsung aja dilaporkan ke Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Apa itu tuh sendiri. Namanya Luna. Nama Nah, ya, Luna. Oh iya, nama pengaduannya banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau yang kerjasama dengan organisasi lain kan ada Duit for FKS, itu form utama untuk mahasiswa FKS gitu, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Lalu biasanya kalau masalah-masalahnya di ranah-ranah pribadi dan tidak ingin identitasnya disebarkan gitu, itu ada Luna juga, Ada hotline Luna. Luna itu Iya, hotline itu Luna. lebih bebas karena sifatnya kan anonim kan. Iya, Untuk akhirnya mereka mengadu apapun masalah dan keluhannya gitu terhadap FKS ini gitu sebenarnya. Bibi pernah ini nggak ke Luna?
Belum sih, cuman belum. kemarin aku pernah nulis di yang kotak itu loh tentang fasilitas. Oh, Growth Oh, Voice. iya. Ya, itu Growth Voice juga salah satu pintu lah. Cuman kalau misalnya dari Growth Voice itu sendiri yang akhirnya menyediakan Growth Voice itu langsung dari fakultas sebenarnya. Oh. Kita hanya membantu, kita perpanjangan tangan aja untuk membantu kemahasiswaan ini. Nah, ini mungkin barangkali juga kan ditonton oleh mahasiswa ya, maksudnya ini menjadi salah satu variabel penting selama kita berkuliah gitu untuk akhirnya kita menyampaikan aspirasi, karena pada akhirnya ya kita mengingat kita membayar UKT gitu, Iya, kita seharusnya mendapatkan hak-hak kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi gitu. Nah, jangan sampai pada akhirnya ketika kita merasa memiliki keresahan tapi kita tidak memiliki keinginan untuk akhirnya memperjuangkan hal tersebut. Nah, barangkali BEM Kema FKS ini sebagai wadah untuk mahasiswa atau jawaban untuk mahasiswa jika mereka ingin menyuarakan suaranya begitu. Tapi tanpa ada suara-suara tersebut, ya barangkali tidak ada yang bisa dibenahi gitu. Mungkin ya ini bentuk kita mengajak juga kepada seluruh mahasiswa FKS untuk berani menyuarakan aspirasi mereka, berani menyuarakan keresahan mereka untuk pada akhirnya dari BEM sendiri bisa menindaklanjuti, barangkali seperti itu. Dari gue mungkin ada tambahan. Ya situ sih simpelnya adalah kalaulah pada akhirnya kita membuka ruang untuk kawan-kawan beraspirasi, akan tetap kembali lagi kepada kawan-kawan mahasiswa FKS. Nah, kita ini sebagai lembaga eksekutif yang dimana peran kita adalah sebagai eksekutor. Benar. Apa yang mau dieksekusi kalau formnya nggak ada? Nah gitu simpelnya. Oke. Berarti teman-teman kalau misalnya punya aspirasi semuanya dikeluarkan. Keluarkan Iya. aja, jangan ragu, jangan bimbang. Ada BEM di sini. Ada BEM di sini. Tahu nggak sih itu? Kami hadir untuk kalian. Iya benar. Nah itu Nah, guys. itu dia. Superman kita, bukan Topman, Superman. Superman. Ini tanda ya bukan. Baru berarti dia. Nah, Superman. Iya. oke, ini udah tentang mahasiswa-mahasiswa nih. Untuk abang bertiga nih, untuk gubernur, wakil gubernur dan sekjen, sekretaris jenderal, dalam mengambil keputusan yang berbeda-beda nih, gimana sih kalian cara menyatukannya tuh? Pasti beda kan, dari sekjen gini, dari wagub gini, gimana tuh cara kalian menyatukannya? Siapa yang mau menjawab? Ya, Siapa yang mau jawab? sebenarnya kan kita ada tupoksi masing-masing lah ya di Topman ini, nggak semuanya kita babat lah gitu. Oke. Ya kalau misalnya terlalu banyak kepala juga keputusan kan pasti pusing juga, karena ya kita punya selera, kita punya ide yang seperti apapun kan pasti berbeda-beda lah gitu. Sebenarnya kita jatuhnya diskusi aja sih mana yang terbaik, dan ya pasti adalah maksudnya diskusi di antara Topman ini yang muaranya tidak selesai-selesai gitu kalau misalnya tidak ada yang menurunkan ego. Cuman ya akhir-akhirnya kita pasti bergantian lah menurunkan ego, yang terbaik aja untuk kabinet gimana ke depannya gitu. Karena ya walaupun kita punya tupoksi masing-masing, kita pun pasti ada diskusi lah terkait apa yang departemen maupun biro ke depannya akan ambil lah langkahnya. Itu pasti kita diskusi dulu sama mereka, dan langkah yang mereka ambil berarti atas persetujuan dari Topman itu sendiri sih. Dan toh pada akhirnya kan juga ya barangkali tadi dimention oleh sekjen gitu ya, kita memiliki tupoksi masing-masing ya. Mungkin kalau misalkan dari Gub sendiri mengurus siapa Gub? Aku di pergerakan dinamika sosial, bidang pergerakan dinamika sosial. Atau ke eksternalan ya Iya, barangkali, dan sekaligus keeksternalan Dagri lah. gitu. Nah kalau aku sendiri kan pegang pengembangan kompetensi dan prestasi mahasiswa sekaligus Dagri gitu, barangkali simpelnya mengurus keinteralan fakultas, dan untuk sekjen sendiri mengurus keinteralan daripada organisasi kita atau kebiroan barangkali seperti itu. Nah dari perbedaan tupoksi ini justru barangkali kita malah menemukan sudut pandang baru yang akhirnya saling melengkapi satu sama lain gitu. Mungkin kalau misalkan dari Gub sendiri merasa ada keterbutuhan suatu ideasi mengenai hal-hal dari keinteralan, dari aku sendiri bisa membantu. Begitu pula dengan sebaliknya gitu. Artinya dari perbedaan-perbedaan inilah yang justru akhirnya menambah variabel-variabel ide untuk kita gunakan untuk keterbutuhan daripada mahasiswa FKS ataupun masyarakat gitu. Barangkali seperti itu. Dari Gub mungkin ada yang mau ditambahkan Ya juga. kalaulah pada akhirnya bukan merujuk ke kepentingan bidang eksternal, internal maupun kebiroan, tapi ini kepentingan dari lembaga kita BEM Kema FKS, pada akhirnya Topman tetap berdiskusi begitu. Kalau kawan-kawan bicara sedikit akademis, mungkin barangkali kawan-kawan sempat baca bukunya Hegel. Itu ada ya salah satu teori lah. Teorinya ini merumuskan adanya tesis, antitesis, dan sintesis. Kalau kawan-kawan sempat baca. Nah tesis ini ya gampangnya lah begini, kita punya ide satu, ini disebut dengan tesis. Ternyata dari ide kita ini masih ada kerancuan, ada kontranya. Nah ada antitesisnya. Nah ketika tesis dan antitesis ini dipadukan,
jadilah satu sintesis ide pokoknya, disaring lagi. Nah itu yang jadi keputusan kita pada akhirnya begitu. Berarti, wah ini teman-temannya udah keren banget loh. Ini kan ada dari Fakultas Komunikasi Kasih dan Ilmu dan- Sosial Yes, gitu loh. benar sekali. Nah, jadi semua pelajaran yang dipelajarin di kuliah dipakai terpakai juga gitu, di kayak organisasi. berkomunikasi, berdiskusi gitu ya. Betul. Keren banget. Gimana tuh? sangat apresiasi sangat apresiasi sih dengan apa Topman kita ya. Enggak Bangga Bangga. banget. Gelora. oh gelora di sini di hati. Tidak ada. Next question. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya. Wah, ini menarik sih. Karena kita tuh gimana ya? Kita belum mungkin umurnya udah 20, 19, 20. Berdua apa 17 lah. Oh, 17. Kemarin baru 17-an. Oke. Di mana tuh pastinya sekarang kita sambil kuliah, terus abis itu juga ikut organisasi gitu Kak. Dan juga pastinya di luar kuliah juga kita ada kehidupan pribadi. Gimana sih masing-masing dari Topman ini Mengelola waktunya. membalance hidupnya Ya. gitu. Jadi kayak kebagi pas gitu. Sebenarnya ini ya, setiap orang juga ada titik balik di mana dia merasa capek, mungkin barangkali benar begitu sekali. bahasa simpelnya. Tapi ya kita sama-sama berusaha lah, dan ini yang sama-sama kami harapkan kepada seluruh fungsionaris dan juga kawan-kawan FKS. Coba kita sama-sama belajar untuk bisa menetapkan skala prioritas begitu. Atau juga tanggung jawab pertama kita sebagai mahasiswa adalah menuntaskan akademik, menuntaskan tanggung jawab entah itu masuk kelas, bertugas maupun lain sebagainya. Tapi tetap ada rasa capek barangkali. Nah, ada rasa capek itu jangan sampai kita paksakan diri kita untuk terus berkiprah dalam keadaan capek. Simpelnya begitu. Karena apa? Karena kalaulah pada akhirnya keadaan fisiologis dan mentalitas kita nggak sempurna dalam berkiprah, kiprah kita nggak akan optimal. Nah itu yang berusaha untuk aku terapkan. Kalaulah pada akhirnya merasa capek, ya kita bisa ambil waktu sejenak lah. Nah itu penting kok kawan-kawan. Ya Gimana? mentalitas dari kawan-kawan itu tetap penting untuk dijaga. Itu healingnya gimana tuh? Misalnya Cara- dari abang-abang sendiri, cara healing. Wah beda-beda sih Beda. kayaknya. Beda-beda sih kayaknya. Gimana tuh? Dari gubernur boleh. Iya, dari gubernur. Kalau aku kayaknya ngopi-ngopi Oh, santai. Kopi ngopi santai. Anak kopi banget deh. Iya biasa aja Oh, sih. biasa aja. Ya sambil refleksi dikit lah, nulis journaling gitu. Ikut sama Bang Arya berarti nulis-nulis. Iya suka tulis Atau nggak mau Mungkin ketemu. selera kita dalam menulis berbeda. Oh beda. Tapi Bang Iza tuh dari mana sih sebelumnya? Dari Sumatera bukan? Oh iya dari Iya, Sumatera. berarti udah nyobain berapa kafe nih? Wah, di Bandung. berapa ya? Aku tuh tipikal yang gini. Kalau di Bandung ya khususnya, nyobain kafe itu bukan yang kayak, wah nemu satu enak di sini Oh, terus. iya. Enggak. Oh. Tapi penasaran gitu loh. Cari Jadi yang yang ini seru. udah pernah, cari yang lagi, yang baru, cari lagi kayak gitu aja terus. Jadi nggak tahu kayaknya berapa yang nggak Ada yang kehitung deh. paling favorit gitu? Paling favorit Boleh nggak yang sih paling- disebut nih? Nama boleh ya? Favorit apa Boleh. paling sering? Favorit lah oke, kopinya favorit. kayak Favorit dan sering deh. Iya. Nggak bisa ya? yang favorit aja deh dulu favorit. dulu nih. Favorit wah susah Aduh, ya. susah banget deh. Terlalu banyak. Iya, saking sukanya ini sama Kalau kopi. paling sering sih kayaknya yang deket Telkom. Oh ya, apa itu? Apa tuh? Rasa kopi. Raskop kalau nggak. Boleh kali Raskop? Boleh lah. Boleh kali Raskop? Ini. Adit. Kan Oh, sering ini temen kita ya? rapat di sana ya. Bener-bener ini mah. Kalau dari Wagub gimana tuh? Apa nih? Dari- Yang pertanyaannya Ah, atau dari- healingnya? balance, Yang awal. cara membalance Ah, dan balance. Kalau iya. misalnya emang udah capek, Hmm. gimana sih healingnya Nah. gitu? Oh ya, nah ya sebenarnya untuk pembagian waktu ini kayak dari setiap pribadi Topman pasti ada caranya masing-masing gitu ya. Benar. Nah barangkali ketika aku sudah komitmen untuk menjadi seorang wakil gubernur, tentunya banyak yang harus aku korbankan seperti itu ya. Kalau harus jujur-jujuran ya, ya barangkali salah satunya waktu bermain tuh pasti kayaknya hampir nggak ada, cuman nggak masalah karena pada akhirnya aku merasa juga teman-teman dekat aku juga ada di sini semua gitu. Jadi ya di saat aku bekerja aku juga bermain lah di sini. Gitu. Temennya kan? Kita kenalan di BEM juga ya. Iya. Kita ada teman dekat. Namun yang mungkin barangkali menjadi fokus utama aku ya seperti tadi sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Gub Iza gitu ya, tujuan pertama kali aku datang ke sini adalah untuk berkuliah gitu ya. Jadi kalau misalkan aku harus menetapkan skala prioritas aku, mungkin barangkali pertama adalah kuliah, kedua adalah kuliah Kuliah lagi. ketiga adalah kuliah baru keempat ya organisasi aku gitu. Oh, Nah oke. maksudnya jangan sampailah pada akhirnya kita selalu bergiat di dalam BEM tapi tanggung jawab utama kita sebagai mahasiswa justru terlupakan gitu. Apalagi kan maksudnya kita sudah bayar UKT gitu ya. Jangan sampai malah
akhirnya UKT yang bayar mahal-mahal itu justru nggak dikerjakan, kan sayang begitu. Nah untuk akhirnya jam istirahat ya tadi pastinya tetap penting gitu untuk akhirnya kita semua beristirahat sejenak daripada penuhnya kegiatan perkuliahan maupun keorganisasian. Cuma kalau ditanya healing ya sama sih barangkali. Ya kadang tetap butuh ke Lembang sekali, Lembang, kemana Mas. sekali, jauh-jauh naik gunung atau apa. Cuman ya paling sering kalau memang punya waktu tidur, nah itu paling penting. Tidur. Paling penting itu. Bim suka Berapa? tidur. 12 jam? Oh, ya kan karena kita sering bergiat ya, mungkin barangkali kalau dari top man, jadi kalau misalkan ada waktu untuk tidur, gasin tidur. Tidur. Penting. Manfaatkan untuk tidur. Manfaatin untuk tidur. itu sebenarnya paling Apa penting. satu tidur 2 kuliah? Oh, enggak lah, enggak dong. Menyalahi prinsip dong. Oh, oke. Rusak. Rusak. Gitu sih Oh, kalau dari oke. aku. Ini kalau dari sekjen gimana nih? Apa nggak pernah capek? Kalau senang banget sama Kelihatannya nggak pernah capek ya. Nggak capek. Capek mah pasti. Oh, Cuman bagaimana menyikapi setiap individunya kan pasti berbeda-beda Oh. gitu. Cuman kalau dari aku sih untuk format akhirnya bagaimana kita membagi-bagi tentang perkuliahan, tentang keorganisasian ini atau kehidupan pribadi tuh jujur ya pribadi aku nggak punya formatnya gitu. Apalagi kayak kalau skala prioritas pasti ada. Cuman kan itu baik lagi ke individunya gitu. Cuman kalau aku format untuk bagaimana kedepannya memanajemen waktu dengan baik tuh sampai saat ini pun aku nggak ada format untuk akhirnya berbagi untuk ke kalian gitu kayak bingung juga ya gimana caranya karena itu akhirnya spontanitas dari hidup aku aja dari badan aku untuk akhirnya gimana nih untuk membagi-bagi dan akhirnya nggak sampai capek nggak sampai drain banget gitu tubuh aku mungkin secara kognitif masih bisa berjalan cuman kalau dari fisik kan patut dipertanyakan gitu karena fisik mah butuh istirahat gitu berbeda dengan otak yang masih bisa mikir segala macamnya cuman ya kan kalau tubuh mah butuh istirahat pasti gitu. Pasti. Butuh tidur mungkin ya abis ini ya. Kalau tidur mah pasti karena itu kebutuhan manusia itu. Iya. Udah bukan Tidur dilebihkan gitu mungkin tidur Tidur siang, bobo seharian siang. itu Bu. kalau bobo siang kayaknya udah nggak pernah deh. Ya Kalau kayak udah hampir nggak pernah. mungkin ya kayaknya ya. udah nggak pernah. Sebentar kalau- aja gitu. udah Ya nggak paling pernah. tidur di sekre sebentar nunggu sekre. kuliah. Atau di motor. Ya, di motor bahaya itu. Bahaya. Bangun-bangun kayak beda tempat ya. Itu beda tempat itu. Mungkin tidurnya udah bukan di motor lagi kalau gitu. Astagfirullah. Ya, Nauzubillah, ya ya Allah. begitulah Itu lah sih. kalau misalnya untuk healing itu sendiri sih Kelima. apa ya? Enggak, Beda, aku, beda. aku kurang suka yang kayak naik motor lama, berperjalanan lama. Aku Naik tuh private kayak jet. Wah, itu kalau punya aku kayak gitu. Cuman Tapi ini saya nampaknya nggak nggak punya. ada, iya. Ya, nggak ada. Ya paling ngopi, baca buku. Di raskop. Yo, raskop lagi. Boleh itu raskop. Cuman kalau ya ngopi pasti karena kopi mah di luar saatnya healing pun kopi mah butuh Ya. dopingan kita. Sebelum ke kelas beli dulu itu ya di Kopi, lantai karena satu ya. Coba tanya dong, top man sehari kopi Berapa berapa gelas? kali? Nah, Berapa itu itu? penting itu pertanyaan. Dari Berapa? sekjen berapa? Aku sehari 3 lah bisa. 3. 3. Tiga. Jangan dikurang-kurangin deh. Enggak dikurangin. Ngapain aja Itu ya? memporsikan diri Oh dong. iya, Masih tapi basi. gelasnya Yang seliter. 3 gelas tapi yang seliter. Enggak lah. Aku pagi biasanya. Kalau pagi tuh tapi harus sarapan dulu tetap. Oh, nah. Pagi terus kalau siang nih kelas kan beli kopi biar nggak ngantuk dan biar bisa fokus. Biar Nah nggak ini capek. malam ini kalau ada giat-giat kopi lagi sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya udahlah. kopinya kopi apa tuh? Yang kopi hitam atau kopi yang ada susu-susunya gitu? Oh aku kopi mau hitam mau kopi susu semua digas. Oh, sebenarnya. semua digas. Semua Harus digas. panas atau harus dingin? Dingin. Gak bisa aku kopi Spesifik, panas. spesifik. Gak bisa aku kopi panas. Kita main sama 100 kali ya. Iya. Nggak Bisa aku. tidak. Kalau gue gimana tuh? Kopinya dingin atau panas? Dingin sih lebih seringnya. Oh, dingin. Iya. Dingin. Ya gitulah maksimal kayaknya sehari banyak-banyaknya 3 deh. Oh, 3 Ya, juga. sama mungkin siklusnya pagi ya sebelum kelas ngopi. Terus siangnya tadi sore atau malamnya kalau misalnya ada bergiat ya ngopi lagi. ngopi lagi. Cuma ya nggak setiap hari juga lah. Paling ya at least sehari segelas mungkin. Ya. Ada lah itu. Ya nggak Rata-rata setiap hari mah. 3 gelas. Ya, rata-rata sehari mah ada gitu. Ah, ya Tapi ada lah enggak pokoknya. setiap hari 3. Iya. Itu. Oh, ini yang disuruh nanya nih, kayaknya mau pamer. Oh, deh, enggak dong, mau kopi pamer. nih. Ya hampir sama lah. Ya itu hitungnya kalau kopi asli ya 3, belum asli. kopi Kopi asli. WDP saset 2 lagi ya segitu. 5. Siklusnya sama sih. Pagi mau berangkat kuliah beli kopi Mbak, dulu. sama ya chemistry-nya Terus ya. siang Mereka.
challenge. Jangan next aja deh. Siang mulai kelas dan segala macem, udah mulai agak-agak letih, minum kopi lagi. Terus sama paling banyak sebenarnya di malam sih kalau misalkan ya kalau nggak bergiat BEM, kalau nggak WFC-an. Itu kan sekarang udah jadi budaya Gen Z kan WFC-an. Culture. Gimana nih guys, semester berapa sih sekarang? Oh iya. Semester 4. 4. Tugasnya gimana? Ini. Banyak. 4. 5. Oh, Nggak ada. Nah, Itu tugasnya bikin minum kopi lebih banyak lagi. Kopi. Englishnya keluar. Sorry. English. Iya. Yes, Jadi yes. kopi makin banyak. Yes, I'm setelah drinking semester coffee. 4. Oh, I'm drink coffee. Lanjut Mimi. Of course. Of course. course. At least, Agree, yes. Which is basically, At least. udah. Dilanjutin terus dilanjutin. Ya itulah intinya, maksudnya kalau misal ditanya metode healing orang pasti setiap orang beda-beda ya. bener. Tapi kalau misal manajemen diri segala macamnya ya kita ya tadi disampaikan juga oleh Sekjen, ya status kita adalah mahasiswa yang sama-sama belajar gitu. Manusia itu semuanya pembelajar. Ya objektifnya menjadi terpelajar gitu kan. Tapi pasti setiap orang punya caranya, dan kalau ditanya apa cara patennya ya kita masih sama-sama belajar begitu. Itu sih. Dinamis lah. Berarti ingat Wak, kuliah. organisasi. Ya, Oke. guys. Lanjut Mimi. Aku nih. Setelah apa? Bertanya tentang masing-masing dari top man nih kan, dari Tapi ini apa? kita challenge yang sekarang yang jawab duluan adalah Bang Arya, Bang Sekjen. Oke. Boleh? Bisa. Sok aja itu mah. Kalau Dari muka itu kayak hidung di kamera gitu. bukan di challenge kan kita lihat-lihatan dulu siapa yang mau jawab. Dari muka Bang Arya itu kayak jenuh, kayak kenapa sih enggak gitu. jenuh. Butuh kopi ya sekarang. Enggak. Oh, enggak. kalau lagi Aman, lihat-lihatan tuh kita lagi membangun komunikasi. Ya, Oh, kita kan gitu. telepati komunikasinya. Telepati ya. Mimi tadi. Lu jauhan sana lagi. Udah di sini aja. Kita udah 6 bulan bareng jadi kayak gini udah masalah kecil. Kita juga udah 6 minggu. Nah, itu benar. Kita lo dari kamut loh kita bareng ini. Kamut. Ya, kita nggak dari kamu. Dari orang dari Jelek Mimi, jelek. Oke. Mungkin lebih serius lagi nih sekarang. Untuk dari top man sendiri, apa sih kayak harapannya untuk BMKM AFKS nih di kedepannya gitu, mungkin di periode ini gitu. Oh ini challenge-nya jadi nggak? Challenge-nya jadi nggak? Kalau nggak ya boleh aja. Mau yang lain dulu. Dari aku dulu. Oh terus ada dulu boleh juga deh. Oh, tadi nggak jadi challenge. Ya udah. Iya, gimana sih challenge-nya jadi nggak? Nggak ada hadiahnya nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa? Ya udah. Asik-asikin aja ya. Asik-asikin aja. Iya. Harapan tadi ya. Harapan BEM KMFKS ke depannya secara eksternal atau keinternalan. Boleh Gabung nih, aja. gabung aja. Digabung. Tapi mungkin kalau misalnya dari sekjen boleh nih internal, karena kan sekjen tuh mengurusi ini nggak sih? Apa? Keinternal- Apa itu? Internalan. Kok gini? Keinternalan organisasi. Betul. Ya mungkin susah ya kalau misalnya kita punya harapan internalisasi ini tuh selalu gabung, selalu bareng-bareng, karena ya pasti ketika kita punya kurang lebih 60-an anak gitu tuh pasti mereka punya pemikiran dan karakter yang berbeda-beda lah, dan tidak bisa memaksakan harus satu visi semuanya gitu, karena ya senyamannya kalian lah sebagai staff ini untuk akhirnya berkembang, belajar segala macamnya gitu ya. Kalau misalnya akhirnya punya circle masing-masing, setidaknya untuk laporan ke kepala departemen maupun kepala biro tidak menghilang, secara kerjaan pun tidak terlewatkan lah secara tanggung jawab, tetap menggugurkan tanggung jawab dengan baik. Tapi terlepas dari hanya menggugurkan tanggung jawab, tapi kalian pun dapat ilmunya secara apapun itu gitu, kalian dapat manfaatnya lah secara di BEM ini gitu dalam satu periode ke depan gitu. Kalau untuk keinternalan organisasi seperti itu sih. Cuman kalau misalnya untuk keeksternalan apalagi fakultas itu sendiri lebih ke ya karena apa yang kita ingin bawa itu berarti kan berangkat dari keresahan kita dong gitu. Nah, semoga apapun yang direalisasikan oleh BMKM FKS ini tuh benar-benar sesuai kebutuhan dan keperluan mahasiswa di FKS ini gitu. Jadi mereka pun secara intelektual tuh terisi gitu dan terpenuhi apapun itu, dari bidang karir lah, bidang kaderisasi, bidang akademik maupun non akademik, dan mungkin keluhan aspirasi juga bisa dibantu oleh BMKM FKS itu sendiri gitu. Oke. Boleh dilanjut mungkin. Kayaknya Bang Ijo udah siap ngomong. Iya. Sebenarnya aku nggak terkesan nggak ribet. Kalau mau dikerucutin, sebetulnya harapan besar aku adalah ya bagaimana BMKM FKS ini terus sustain, dalam artian
berkelanjutan untuk pada akhirnya menjadi medium bagi kawan-kawan mahasiswa. Nah, kalaulah kita ingin betul-betul mengimplementasikan peran dan fungsi mahasiswa yang 5, mungkin kawan-kawan masih ingat yang 5 itu. Nah, ini salah satu wadah untuk aktualisasinya adalah Ormawa. Dan yang terdekat dengan kita sekarang adalah BMKM FKS. Nah, artinya ya besar harapan aku kiranya regenerasi ini terus tumbuh. Ya, kita menanam dari awal, jangan sampai apa yang kita tanam tidak berbuah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besar harapan aku juga bahwasannya apa yang menjadi gerakan ataupun yang bakal dibawa ke periode selanjutnya ataupun ya nanti BMKM FKS sampai tahun kapanpun, aku besar harapan supaya apa yang akan dibawa itu lebih terarah. Nah, kawan-kawan yang nantinya melanjutkan estafeta kepengurusan BMKM FKS bener-bener memetakan dan memformulasikan sekiranya kita gerak bakal kemana nih, apa objektif kita di tahun ini. Jangan sampai kawan-kawan berkontestasi dan juga memberanikan diri untuk lanjut sebagai fungsionaris tetapi hanya sekadar mencari eksistensi. Ya, bahasa kasarnya adalah pamer dengan kawan-kawan di FKS begitu. Itu sih yang benar-benar aku harapkan kepada kawan-kawan yang nantinya melanjutkan. Oke, gimana nih? Terakhir berarti ya. Terakhir. Sebenarnya mungkin barangkali tadi formatnya sama kayak internal BMKM FKS dulu berkeluar. Nah, untuk internal sendiri sebenarnya ini lebih ke pesan ya barangkali. Ya mungkin ini menjadi kesempatan kalian selama 1 periode, selama 1 tahun kan memiliki kesempatan untuk akhirnya menjadi bagian daripada BMKM FKS. Nah, rasa-rasanya sangat disayangkan kalau kawan-kawan tidak bisa memaksimalkan ketika kawan menjadi bagian dari BMKM FKS seperti itu. Nah, maksudnya apa yang aku bilang sebagai pemaksimalan ini, karena ternyata setelah aku kemarin sempat juga merasakan jadi fungsionaris gitu ya, menjadi bagian dari staff, ternyata nggak bisa tuh kita cuman hanya pada akhirnya menjalankan tugas yang sekiranya memang dikhususkan untuk kita. Maksudnya seperti apa? Artinya cobalah kawan-kawan lebih eksplor lagi gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan satu tugas cuman kita kerjain itu doang, rasa-rasanya nggak komplit nih secara pengalaman, secara wawasan. Kalau misalkan kita nggak coba untuk datang ke teman-teman kita yang lain gitu, untuk mencoba hal-hal baru yang dirasa ternyata bisa memberi kita pengalaman baru. Karena ternyata baru aku pelajari bahwasannya keorganisasian seperti BEM, apa yang kita dapatkan itu dalam berbentuk soft skill paling besarnya. Paling besar itu dalam berbentuk soft skill. Dan ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya bersifat soft skill itu memang kita harus terus untuk akhirnya melakukan ekspor. Kita harus coba ini, kita coba itu dan segala macam sampai akhirnya kita mendapatkan hal-hal yang ternyata tidak kita sadari tapi ternyata sudah berkembang di diri kita. Nah, semakin kita banyak akhirnya melakukan giat-giat, kita semakin banyak akhirnya berkreasi. Hal-hal itulah yang akhirnya nanti di akhir kalian sadar sendiri, oh ternyata aku dapat ini, ternyata aku dapat ini, aku dapat ini. Nah, itu yang aku titipkan kepada seluruh fungsionaris atau inti daripada BMKM FKS gitu. Ya bahwasanya kita harus terus akhirnya semangat dan terus akhirnya bergiat di dalam BMKM FKS. Dan untuk keorganisasian secara eksternal sendiri, ya mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan dari GUP dan Sekjen barangkali seperti itu ya. Bagaimana ya aku harap BMKM FKS ini terus berkembang. Tidak hanya untuk tahun ini, tapi untuk kedepannya gitu. Bagaimana akhirnya kita dapat memetakan apa yang sebenarnya dibutuhkan mahasiswa dan masyarakat, dan akhirnya kita bisa merumuskan keperluan-keperluan tersebut. Apalah guna akhirnya adanya BMKM FKS di periode-periode sebelumnya kalau kita tidak bisa memenuhi daripada kebutuhan masyarakat maupun mahasiswa. Lebih baik organisasi tersebut tidak ada. Karena hadirnya kita, ya itu adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Benar-benar mewakili Tepuk tangan dulu Nasimi untuk campaign kita. Udah itu aja, Pak. Bentar. Aduh, udah selesai nih. Bentar, closingan Ada nih. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Closingan ya. Pada semangat, masih semangat gak? Semangat. Masih semangat. Oke. Aduh. Penutup ya guys, pertanyaan terakhir. Pesan juga nih, pesan terakhir untuk mahasiswa FKS nih, agar lebih aktif dan kayak lebih peduli gitu terhadap organisasi. Gimana tuh? Dari siapa nih? Dari siapa aja deh? Siapa ini? Om Pimpa. Oh ya, mau Pimpa, mau Om Sweet atau Pimpa. gimana itu? Coba moderator Mi pilih. Om Pimpa. Pilih ya. Sekjen deh. apa. Sebenarnya pesan ya untuk mahasiswa ini tidak terlalu apatis dan mungkin lebih peka lagi terhadap organisasi ataupun ya permasalahan-permasalahan isu kampus ini. Kita balik lagi sih ke
relevansi untuk sekarang gitu kalian menjadi mahasiswa tuh apa gitu. Dan yang tadi udah disinggung oleh Gubams juga bahwasannya di organisasi ini tuh menghadirkan dan menghasilkan soft skill gitu. Sedangkan relevansi mahasiswa sekarang tuh mereka tuh ingin melihat hasil yang secara material gitu. Jadi udah pasti hasilnya kelihatan gitu. Tapi kan di organisasi itu tidak seperti itu gitu ya. Mungkin pesan dari aku sendiri sih lebih dilihat lagi itunya, karena ya dalam dunia pekerjaan segala macam gitu, ketika nanti kalian di dunia karir, soft skill itu tuh masih dibutuhkan lah. Nah, coba dilihat lagi untuk si mahasiswa-mahasiswa ini tuh kayak selain hard skill yang mereka butuhkan, soft skillnya bisa dikembangkan di mana ya gitu. Bebas lah untuk organisasinya di mana, mah kita kan tidak harus terpaku di BEM Kema FKS ini gitu, karena ya orang mau berlayar dan akhirnya berkembang di mana-mana gitu senyamannya, dan mungkin outputnya juga mereka cari pasti beda-beda ya dari setiap mahasiswa. Cuman mungkin yang bisa ditekankan itu sih lebih ke peka terhadap kebutuhan soft skill dari diri mereka sendiri sih, kalau pesan dari aku sendiri. Oke. Oke, apa nih? Siapa nih? Urut aja udah. Oh, udah aja. Sial yang itu mikirnya lama. Sial. Dari Wagub. Oh, mau dari sini. Dari Wagub aja. Oh, boleh kalau gitu. Iya. Oke. Apa ya? Sebenarnya banyak sih kalau misalkan pesan yang bisa aku sampaikan untuk mahasiswa barangkali. Karena ya kita barangkali di sini sudah mungkin setengah perjalanan daripada waktu untuk berkuliah lah ya. Akhirnya banyak juga yang akhirnya bisa aku jadikan bahan evaluasi untuk diriku pribadi gitu. Mungkin satu pesan yang ingin aku benar-benar sampaikan untuk seluruh mahasiswa adalah tanamkan diri kalian bahwasanya kalian harus memiliki mimpi yang besar. Kalian harus memiliki keinginan yang besar untuk terus berkembang, untuk terus belajar dan terus berjuang. Karena pada akhirnya aku rasa kuliah ini salah satu momentum atau kesempatan besar untuk akhirnya kita melakukan perubahan hidup dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Ya mungkin karena aku juga anak perantau ya. Jadi aku ngerasa ini sebagai satu kesempatan yang sangat-sangat besar selama aku hidup barangkali seperti itu. Nah, salah satu pendorong terbesar kita yaitulah dengan mimpi sebesar-besarnya. Karena kalau misalkan mungkin bahasanya hidup kita lempeng-lempeng aja, ya aku rasa in this economy, tidak ada dorongan kuat untuk ke diri kita untuk pada akhirnya nanti kita bisa menghadapi masalah-masalah ketika kita memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Nah, itulah yang harus dipupuk dari sekarang gitu kawan-kawan. Itulah yang harus kita kejar dari sekarang. Jangan pikir nanti tapi pikirlah sekarang. Ya. Karena apa yang terjadi nanti itu mulai dari apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, Barangkali benar. seperti itu. Jangan gimana nanti, tapi nanti gimana Nah. gitu. Dieditin begitu. Bermimpi besar. Nah, Dream big. Dream big. Dream big. Bikin kaosnya dream big. di belakang ya nanti kita rancang. Dah, yang terakhir. Yang paling spesial. Iya, last not but least. Last Last not but least. Apa itulah Mimi? Nas benatli. Nah, itu dia. Emang iya? Mimi betul nggak? Iya betul. Oh, betul. Please, grup kita. Go kita dipersilakan. Iya, sebenarnya mah udah panjang lebar ya disampaikan Sekjen dan Wagub gitu. Tapi pada intinya yang menjadi titik yang akan aku titipkan dan juga berpesan kepada kawan-kawan adalah cobalah kita saling untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan hari ini dan untuk apa di hari esok gitu. Nah, karena begini, tarikannya adalah kalaulah kita terhitung sebagai mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, sedangkan secara komunikasi kita belum benar-benar masif komunikatif, secara giat-giat sosial kita belum benar-benar menanamkan apa yang menjadi tanggung jawab moral kita masing-masing. Nah, cobalah untuk pertama tadi udah disampaikan, jangan apatis. Coba untuk membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati begitu. Karena apa yang orang lain rasakan belum tentu benar-benar kawan-kawan rasakan by empiris maupun by pengetahuan kawan-kawan. Nah, cobalah untuk terus membuka hati. Kalaulah pada akhirnya intelektualitas kita sudah beres, kalaulah kita pandai secara otak tapi tidak pandai secara hati, itu akan nihil. Begitu. Nah, kemudian instrumen-instrumen yang ada di fakultas, khususnya FKS, karena ini pesan untuk kawan-kawan FKS, cobalah untuk benar-benar kawan-kawan tuh pedulikan. Kita di sini dimediasi oleh kawan-kawan dalam medium
badan eksekutif mahasiswa bukan hanya semena-mena untuk pada akhirnya mencari giat-giat yang normatif, bukan hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab. Oke, kalau kawan-kawan fakultas sudah menuntaskan tanggung jawab akademik kawan-kawan, tapi masih ada tanggung jawab moral kita sebagai mahasiswa. Coba tanamkan bahwasannya hari ini kita hidup, tapi kita hidup bukan untuk hari ini saja. Kita hidup berkelanjutan sampai ke depannya. Nah, kalaulah kawan-kawan berperan sebagai mahasiswa yang akan merekayasa sosial, yang membawakan perubahan sosial, coba gunakan tools-tools yang ada, contoh tadi Ormawa yang sudah dipantik kawan-kawan, untuk merubah keadaan sosial kita ke depannya. Karena hari ini kita ubah, impact-nya akan kehidupan di masa yang akan datang. Ya, nilai apatis itu bagi aku nggak menjadi variabel yang layak kalau kawan-kawan fakultas khususnya meninggalkan kawan-kawan Ormawa, meninggalkan Ormawa lah bahasanya. Oke, kalau ternyata dari Telkom bahasa kasarnya adalah kawan-kawan yang datang dari kelas menengah ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan berangkat dari kelas menengah ke atas, lulus dari sini menjadi kelas menengah ke bawah gitu. Coba pikirkan itu matang-matang, itu aja sih, gak panjang lebar. Sedikit untuk mengingatkan, sekiranya kawan-kawan tidak tunduk terdiam untuk ditindas, tapi bangkit menatap untuk melawan, karena diam adalah sebuah pengkhianatan. Iman tanpa ilmu adalah kebutaan, ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Gitu. Mantap. Tagline. Masuk lah FKS 1, FKS juara. Oke, gaskan kita tagline. Boleh. Oke, gaskan FKS 1 FKS juara. Semuanya, 1 tekad bergelora bersama. 1 tekad bergelora bersama. 1 tekad bergelora bersama. Gelora 2026. Nyala perubahan, gelora abadi perjuangan. Thank you guys, makasih banyak. Makasih banyak.